wahdatul wujud dan sir al-asrar, kesatuan wujud dan rahasia yang maha dalam. Wahai diri yang mendamba makrifat, dengarkanlah bisikan suci yang memancar dari relung yang terdalam. Setelah engkau mengangkat saksi di hadapan zatmu sendiri, bukan dengan ucapan tetapi dengan penghilangan dirimu dalam keberadaannya, maka engkau telah melangkah ke maqam makrifat yang hakiki, yaitu pemahaman tentang wahdatul wujud, kesatuan wujud. Bukan pemahaman logis yang dikandung akal, melainkan pengalaman ruhani yang hanya bisa dikecap oleh hati yang telah suci. Wahdatul wujud bukan sekadar doktrin atau konsep filsafat, melainkan kebenaran spiritual yang telah diisyaratkan dalam Al-Quran dan diperjelas oleh para arif billah yang telah melepaskan diri dari belenggu jasad dan akal. Ini bukan peniadaan terhadap makhluk secara mutlak, melainkan pengakuan bahwa segala yang tampak adalah penampakan dari satu wujud yang hakiki, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qashash ayat 88, وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Dan janganlah kamu menyeru Tuhan yang lain bersama-sama dengan Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya. Baginyalah segala penentuan dan kepadanyalah kamu dikembalikan. Ayat ini menjadi dasar agung bagi para pencari makrifat. Segala sesuatu adalah fana, yang baqa hanya wajahnya. Maka seluruh alam adalah fana, keberadaan makhluk adalah bayangan dari yang hakiki. Dalam maqam wahdatul wujud, tidak ada dualitas antara Tuhan dan hamba, antara khalik dan makhluk, karena semua berasal dari satu sumber dan menuju kepadanya. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 156, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Para arif menempuh jalan makrifat dengan melebur dalam keesaannya. Mereka tidak melihat wujud selainnya, karena segala sesuatu yang lain hanyalah pancaran dari satu sumber cahaya. Inilah sir al-asrar, rahasia dari segala rahasia, bahwa wujud yang satu memanifestasi dalam banyak namun tetap satu. Sebagaimana cermin yang banyak memantulkan wajah yang satu, demikian pula alam ini memantulkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zatnya tidak berubah, tetapi perwujudannya tampak dalam segala hal. Maka setiap helai daun yang gugur, setiap aliran air yang mengalir, setiap suara yang terdengar, semua adalah pantulan dari Zat yang Maha Tunggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Keindahan yang tampak di alam semesta ini adalah refleksi dari keindahannya. Oleh karena itu, para arif tidak mengingkari makhluk, melainkan melihat makhluk sebagai jalan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti mereka menyembah makhluk, tetapi mereka melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam dan di balik segala sesuatu. Inilah maqam syuhud, menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala yang ada, bukan dengan mata, tapi dengan hati yang telah disucikan. Wahdatul wujud bukan berarti meniadakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari atas arasy, melainkan meneguhkan bahwa keberadaannya meliputi segala sesuatu, tanpa batas dan tanpa tempat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hadid ayat keempat, wa huwa ma'akum aynama kuntum, wallahu bima ta'maluna basir. Dan Dia beserta kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dia bersama kita bukan secara fisik, tetapi secara kehadiran ilahiyah yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka para salik, orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu merasa hadir bersamanya. Tidak ada jarak antara hamba dan Tuhan kecuali hijab yang dibangun oleh ego dan keakuan. Ketika keakuan itu dihancurkan, maka terbukalah tirai, dan tampaklah kehadirannya dalam segala sesuatu. Inilah rahasia dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh ia mengenal Tuhannya. Mengenal diri bukanlah mengenal tubuh, akal, atau emosi, tetapi mengenal esensi keberadaan yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam ruh manusia. Ruh adalah cahaya dari cahayanya. Maka barang siapa yang mengenal ruhnya, ia akan mengenal asal-usulnya, dan barang siapa yang mengenal asal-usulnya, maka ia mengenal Rabbnya. Inilah maqam makrifat yang sejati, hilangnya segala selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pandangan mata hati. Bukan sekadar berkata la ilaha illallah, tetapi hidup dalam ketiadaan segala ilah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para salik akan terus mengembara dalam cahaya ini, mengikis hijab demi hijab.
Sebab hijab tidak hanya satu, melainkan berlapis-lapis. Hijab jasad, hijab akal, hijab hawa nafsu, hijab dunia, hijab makhluk, hingga hijab makna. Maka untuk sampai pada Sir Al-Asrar, seseorang harus menempuh jalan panjang yang sunyi dan sepi. Namun begitu sampai, tidak ada kata yang bisa mengungkapkan selain diam yang penuh penyaksian. Maka tidaklah aneh jika para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala sering terdiam, termenung, tidak banyak bicara, karena mereka sedang menyaksikan apa yang tidak bisa dijelaskan. Diam mereka adalah zikir, nafas mereka adalah tasbih, tidur mereka adalah fana, dan hidup mereka adalah baqa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang berkata, aku tidak bernama dan tidak ingin disebut apapun, sesungguhnya telah melewati maqam wahdatul wujud. Ia telah sampai pada kefanaan yang sejati. Ia tidak melihat dirinya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak mendengar suaranya, hanya kalamnya. Ia tidak bergerak kecuali dengan kudrahnya. Ia tidak hidup kecuali dengan hayatnya. Inilah makna hakikat dari syahadat zat, menyaksikan wujud yang Maha Esa dengan lenyapnya wujud diri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 126, "Wa ma as'alukum 'alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil 'alamin." Dan aku tidak meminta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Rabb semesta alam. Makrifat adalah limpahan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hati yang bersih, ruh yang jujur, dan niat yang tulus. Maka siapa yang mencarinya dengan dunia tidak akan menemukannya. Tetapi siapa yang membuang dunia demi mencarinya, akan dibukakan baginya pintu-pintu cahaya. Begitulah kesatuan wujud, bukan berarti membaurkan antara Tuhan dan makhluk, tetapi melihat bahwa seluruh makhluk adalah ayat dari wujud Tuhan. Ayat-ayat itu tidak mengandungnya, tetapi menunjukkan kepadanya. Maka siapa yang melihat ayat dan berhenti di situ, ia tertipu. Tetapi siapa yang melewati ayat dan melihat kepada musanif ayat, kepada yang maha mengada, maka ia termasuk yang arif. Inilah wahdatul wujud dan Sir Al-Asrar, maqam yang tinggi dari perjalanan ma'rifatullah. Sebuah kesaksian sunyi yang hanya bisa diucapkan oleh hati yang telah hancur dalam cintanya dan dibangun kembali dengan cahayanya.